Memulai pelajaran kita, saya mau share screen. Ya, boleh dikonfirmasi apakah muncul di slide? Aman. Baik, terima kasih. Baik, judul pelajaran kita adalah Bait Suci Perjanjian Baru yang mengambil judul adalah Bait Suci Perjanjian Baru, mengambil ayat inti yaitu di dalam Ibrani 9 ayat 15. Ibrani 9 ayat 15, yaitu karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Jadi ada seorang pengantara yang diadakan dari suatu perjanjian yang baru ini, yang untuk memanggil kita supaya kita kembali menerima bagian yang kekal yang dijanjikan oleh Tuhan kepada kita. Nah, saya sedikit ingin mendahului pelajaran kita untuk satu bahan yang boleh membuka atau menambah wawasan kita mengenai bait suci. Ya, saya ada dapat satu statement di sini. Setelah kekecewaan besar antara bulan April dan September 1848, itu pernah diadakan suatu serangkaian pertemuan yang dikenal sebagai konferensi Sabat, ya. Dan di mana di dalam konferensi itu 5 pilar Advent atau gereja kita didirikan, yaitu yang pertama adalah doktrin bait suci, yang pada pagi ini kita akan pelajari. Yang kedua, doktrin kedatangan Yesus yang kedua kali. Yang ketiga, hari Sabat. Yang keempat, doktrin keadaan orang mati. Yang kelima adalah spirit of prophecy atau roh nubuat. Nah, dari semua ini muncul kesadaran akan konteks pekabaran 3 malaikat yang harus diberitakan ke seluruh dunia. Kemudian pesan kesehatan, kemudian ditambahkan sebagai kanan dari pekabaran Injil kita. Nah, kalau kita lihat dari sini bahwa bait suci adalah bagian dari pekabaran 3 malaikat yang kita mau sampaikan kepada seluruh dunia. Kenapa? Nanti kita akan dapat ketahui kenapa bait suci itu harus kita kabarkan kepada seluruh dunia. Apa sebenarnya yang mau disampaikan dari doktrin bait suci ini yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, di dalam satu kutipan di dalam Roh Nubuat di Alpha Omega jilid 8 halaman 511 terdapat kutipan seperti berikut ini. Pelajaran mengenai tempat kudus dan pengadilan pemeriksaan itu harus dimengerti dengan jelas oleh umat Allah, katanya. Jadi pelajaran bait suci ini harus dimengerti jelas oleh umat Allah. Kenapa? Karena kita semua harus mengerti, dikatakan di sini, kedudukan dan pekerjaan imam besar agung mereka, ya. Kalau tidak, katanya mustahil mereka mengamalkan iman yang diperlukan sekarang ini atau menempati kedudukan yang Allah rencanakan bagi mereka. Jadi kita harus belajar mengenai bait suci karena kita harus mengerti kedudukan dan pekerjaan imam besar di surga, ya. Nah, inilah yang menjadikan kita harus belajar bait suci, karena di sini kita akan dapat belajar bagaimana pekerjaan siapa? Pekerjaan imam besar itu. Nah, di dalam Mazmur 77 ayat 13 dikatakan, di dalam bahasa Inggrisnya, di dalam versi King James Version, di situ diterjemahkan, ya, saya langsung aja, jalanmu ya Allah ada di tempat kudus, yaitu jalan Tuhan itu ada di dalam bait suci. Ya, jalan untuk apa? Nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Kemudian di dalam Yohanes 14 ayat 6, Yesus berkata kepada kita, akulah jalan. Ya, nanti kita akan lihat jalannya di dalam apa? Di dalam bait suci yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, ini adalah sedikit 3 tahap pelayanan dari Yesus, ya. Itu mulai dari pelataran, kemudian tempat kudus dan tempat maha kudus. Nah, di sini di dalam tahap pertama, Yesus itu melakukan pekerjaan pengorbanan yang memberikan kita pembenaran, ya, tahap pertama. Kemudian di tahap kedua, di tempat yang kudus, itu Tuhan atau Yesus melakukan pekerjaan pengantaraan, yaitu yang memberikan kepada kita adalah apa? Pembenaran. Kemudian di tempat maha kudus, Yesus melakukan pekerjaan penghakiman yang memberikan kepada kita pemuliaan, yaitu hidup kekal, seperti ayat inti tadi.
Jadi jalan-jalan itu ada di dalam 3 fase ini yang mau ditunjukkan kepada kita, di mana bait suci adalah sebagai alat peraga yang mau diberikan kepada kita, bagaimana keselamatan itu diberikan kepada kita. Nah, kalau kita lihat di sini dalam skema sederhana, ya, bahwa pelayanan Yesus di surga itu dimulai tahun 31 di dalam bilik yang suci. Setelah Yesus itu disalibkan, kemudian dia bangkit dan naik ke surga. Ya, kemudian dia pindah ke bilik yang maha suci. Itulah awal pergerakan Advent kita. Itu tahun 1844 yang sekarang sedang berlangsung penghakiman pra-Advent yang dikatakan kepada kita. Jadi pada saat ini Yesus sedang melayani di bilik yang maha suci untuk kita, untuk keselamatan, supaya kita mendapatkan hidup kekal di dalam kehidupan kita. Ini ada sedikit skema yang boleh membantu kita bagaimana sebenarnya di posisi mana kita pada saat ini dan di mana posisi pelayanan Tuhan pada saat ini di dalam bait suci di surga. Ya, 1844 dimulai pelayanan Tuhan di fase ketiga atau tahap akhir, dan sekarang kita sedang menunggu Yesus untuk datang yang kedua kali, mengakhiri fase pelayanannya sebagai imam besar di surga. Nah, untuk pelajaran hari Minggu didahului mengenai hubungan-hubungan. Nah, di sini ada satu pertanyaan yang mau dibagikan kepada kita, untuk alasan apa dan tujuan apakah Tuhan memerintahkan bangsa Israel membangun bait suci? Ya, pelajaran kita memberikan ayat kepada kita, Yesaya 59 ayat 2. Ya, ini ada saya extend ayatnya. Di dalam Yesaya 59 ayat 2, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Di dalam versi bahasa Inggrisnya di King James Version, yaitu oleh karena kesalahan dan pelanggaran dan dosa kita lah, itulah yang memisahkan hubungan kita antara kita dengan siapa? Dengan Tuhan. Jadi karena hubungan yang terpisah ini, maka Tuhan membuat apa? Bait suci. Di dalam Imamat 26 ayat 11 dan 12 dikatakan, untuk memperbaiki hubungan yang rusak ini karena dosa, maka Tuhan berfirman kepada Musa, ya, aku akan menempatkan kemah suciku di tengah-tengahmu, dan hatiku tidak akan muak melihat kamu. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengah kamu, dan aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Ya, jadi kalau di dalam bahasa Inggrisnya itu ada my soul shall not abhor you. Ya, jadi jiwaku, kata Tuhan, ya, jiwaku tidak akan benci atau jijik kepadamu. Ya, kita tahu bahwa dosa itu adalah satu kejijikan bagi Tuhan. Dan Tuhan, walaupun hubungan kita terputus dengan Dia, tetapi Tuhan dengan inisiatif sendiri memerintahkan kepada bangsa Israel untuk mendirikan kemah suci supaya hubungan itu dipulihkan, supaya Tuhan ada di tengah-tengah kita, hadir di tengah-tengah kita, dan supaya Dia jangan benci dan jijik kepada kita, walaupun kita berdosa, tetapi Tuhan mau memulihkan kita. Nah, di dalam Keluaran 25 ayat 8 itu Tuhan berfirman, dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Jadi Tuhan mau diam di tengah-tengah kita, sekalipun hubungan kita sedang apa? Sedang terputus. Nah, satu poin yang jelas yang harus kita bisa lihat sekarang ya adalah, apakah di perjanjian lama atau itu di perjanjian baru, nah Tuhan mencari satu hubungan yang dekat dan penuh kasih dengan umatnya. Itulah makanya Dia memerintahkan bangsa Israel pada saat itu untuk apa? Untuk mendirikan bait suci. Ya. Nah, tetapi untuk memulihkan hubungan itu dibutuhkan interaksi, ya. Kemudian komunikasi dan kontak. Khususnya bagi kita manusia yang berdosa, yang pada saat ini sedang jatuh dan sedang menjadi ragu, ya. Dan Tuhan yang mengetahui hal ini mengambil langkah awal. Ya, jadi hubungan-hubungan ini Dia mau mengadakan hubungan kepada kita, mengambil langkah awal untuk memastikan bahwa Dia akan menyerahkan dirinya sendiri bagi kita, sehingga kita dapat berhubungan dengan Dia dalam satu cara yang berarti, yaitu dengan bait suci tadi yang didirikan untuk kita. Kemudian di dalam Efesus 2:14, maka ketika bait suci itu diberikan kepada kita, maka hubungan itu boleh dipulihkan kembali. Efesus 2:14 mengatakan, karena Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak, ya, antara Tuhan dan kita manusia yang berdosa, dan telah merobohkan tembok pemisah, yaitu perseteruan, yaitu kejahatan kita dan segala dosa kita. Ya, inilah pelajaran hari Minggu yang begitu baik memberikan kepada kita. Tuhan rindu untuk memulihkan hubungan itu kepada kita
dengan menyuruh kepada bangsa Israel pada saat itu, yaitu mendirikan apa? Untuk mendirikan bait suci. Nah, kemudian kita masuk kepada pelajaran hari Senin, ya, dosa, korban, dan penerimaan. Bagaimana cara Tuhan menunjukkan jalan bagi seseorang berdosa agar bersih dari dosanya? Nah, kita ini sudah berdosa, dan Tuhan punya cara bagi kita manusia berdosa ini untuk apa? Bersih dari dosa. Bagaimana caranya? Nah, di dalam pelajaran kita hari Senin, Tuhan mengatakan jalan yang ditentukan Allah bagi seorang berdosa agar bersih adalah di dalam Perjanjian Lama adalah melalui korban hewan. Ya, di dalam Imamat 1-7 itu diberitahukan kepada kita tata caranya, ya. Bagaimana penggunaan dan memercikan darah hewan, korban yang dilakukan dalam beberapa cara itu ada di dalam Alkitab. Nah, sesungguhnya perang darah dalam upacara korban bangsa Israel adalah satu gambaran yang menyatukan. Nah, kemudian seseorang berdosa berarti telah merusak hubungan. Ya, tadi hubungan sudah mau diperbaiki dengan cara mendirikan bait suci, dan ketika kita berdosa itu artinya telah merusak hubungan kita, ya, dan hukum yang mengaturnya. Kemudian itu dapat dipulihkan, ya. Hubungan itu dapat dipulihkan tentunya dengan persekutuan penuh dengan Allah dan manusia. Itulah makanya tadi bait suci tadi disuruh dirikan kepada umat pada waktu itu. Yaitu dengan membawa seekor binatang korban sebagai pengganti, kemudian korban-korban dengan semua upacaranya adalah sudah ditentukan oleh Allah untuk membersihkan kesalahan dan dosa. Nah, semua itu dilembagakan untuk membersihkan orang berdosa, memindahkan dosa dari kesalahan pribadi ke bait suci melalui pemercikan darah dan memulihkan persekutuan perjanjian, ya. Jadi itu untuk memulihkan hubungan kita atau persekutuan kita dengan Tuhan, di mana Adam dan Hawa pada waktu yang lampau telah jatuh dan mau dipulihkan kembali hubungan kita dengan Tuhan. Nah, di dalam Yesaya 53 4-12, ya, ini cukup panjang, saya singkat saja di sini, ya. Ketika kita berdosa, maka tadi kan ada korban. Nah, korban itu kan waktu upacara bait suci itu adalah domba, ya. Domba, ketika kita berdosa, domba itu dibawa kepada imam, kemudian disembelih dan darahnya dipercikkan, dibawa oleh imam juga ke bilik yang suci. Dan itu adalah melambangkan siapa? Ya, nanti akan dilanjut, ya. Tetapi di situ dikatakan, di dalam ayat ini dikatakan bahwa ketika korban hewan itu dipersembahkan, itu sebenarnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita lah yang dipikulnya, ya. Kemudian dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, ya. Kemudian bilur-bilurnya adalah untuk kita supaya menjadi sembuh, ya. Kemudian dia dianiaya untuk membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba, katanya, ya, yang dibawa ke pembantaian. Kemudian seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ya, dan ia tidak membuka mulutnya, ya. Dia tidak berdosa, oleh karena kitalah dia menjadi korban. Nah, itu yang mau diberikan kepada kita supaya kita memahami apa makna daripada korban itu kepada kita. Siapakah sebenarnya korban itu, nanti akan dibahas lebih lanjut. Nah, apakah arti nubuatan yang ada dalam pengorbanan hewan? Ibrani 10:4 katakan, tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Kalau tidak mungkin, kalau begitu darah siapa yang bisa menghapuskan dosa? Ya. Nah, apa makna korban hewan dalam upacara bait suci? Masih di pelajaran hari Senin. Nah, korban hewan di Perjanjian Lama itu adalah untuk melepaskan orang berdosa dari kesalahan dan dosanya. Nah, korban-korban itu mengubah status orang berdosa, ya, dari yang bersalah menjadi patut, dari yang bersalah dan patut menerima kematian kepada status diampuni dan dipulihkan dalam hubungan perjanjian dengan Allah. Ya, jadi korban itu mengubah kita yang berdosa dan patut menerima kematian menjadi statusnya diampuni dan dipulihkan ke dalam hubungan perjanjian dengan Allah dan dengan manusia. Itulah fungsi korban hewan atau makna korban hewan di Perjanjian Lama. Ya, kemudian di dalam Ibrani 10:4 tadi sudah dibacakan juga. Jadi seekor hewan korban itu adalah untuk menunjuk kepada masa depan. Ya, jadi hewan ini sebenarnya bukan dia yang menghapuskan dosa. Jadi untuk menunjuk ke masa depan, untuk kedatangan hamba Allah yang adalah manusia ilahi, yaitu siapa? Yaitu adalah Yesus yang akan mengalami kematian pengganti karena dosa-dosa kita. Ya. Nah, kalau gitu siapakah dia pengganti lambang hewan dalam upacara bait suci? Ya. Yaitu dia dalam Galatia 1:4 dalam pelajaran kita,
yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia yang jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Ya, ayat ini tentunya merujuk kepada siapa? Kepada Yesus. Ya, ketika Dia datang manusia ilahi tadi kan dalam pelajaran kita manusia ilahi untuk melepaskan kita dari dosa. Kemudian ada ayat-ayat yang menjelaskan siapa pengganti itu ya di dalam Matius 26 ayat 28 ini apa yang dikatakan mengenai darah, apa peran darah dan apa peran darah dalam rencana keselamatan ya. Di sini dikatakan sebab inilah darahku. Ini adalah Yesus yang mengucapkan darah yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk apa? Untuk pengampunan dosa. Di dalam Efesus 2:13 tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh karena dosa kita, bahkan kita terpisah sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Ya, kemudian Ibrani 9:14 betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri. Jadi pengganti itu adalah Yesus ya, mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah, sama seperti hewan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Kemudian 1 Petrus 1 ayat 19, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi pengganti itu adalah siapa? Adalah Yesus, ya. Pengganti itu adalah Yesus yang mati dengan sukarela untuk kita, dan ini adalah kunci penebusan secara keseluruhan, ya. Kematian Kristus adalah sebagai pengganti, ya, yang dilambangkan oleh domba tadi. Ya. Nah, sebentar kita akan memasuki acara perjamuan kudus, ya. Kita bersyukur pelajaran sekolah sahabat kita bersambung nanti dengan apa? Dengan khotbah dari pendeta dan kemudian dengan sakramen acara perjamuan kudus, ya. Kita yang selayaknya mati karena dosa-dosa kita, tetapi Kristus menggantikan kita, orang-orang berdosa. Ini adalah kebenaran agung dari semua aliran kebenaran yang lain. Pengharapan kita ya untuk pemulihan, kebebasan, pengampunan, kehidupan kekal yang di surga sama seperti ayat inti tadi yang di depan. Terletak pada pekerjaan yang Yesus lakukan yang digambarkan dari pelayanan-pelayanan Yesus yang ada di dalam bait suci tadi, ya. Tanpa hal itu, ya, tanpa pelayanan Yesus ini, tanpa iman kita kepada Yesus, maka kita tidak bermakna. Karena keselamatan itu hanya melalui darah, yaitu darah siapa? Yaitu darah Kristus yang telah dicurahkannya bagi kita. Kemudian ada satu kutipan di sini dari pelajaran kita. Ya, bukanlah kehendak Allah dan penuh dengan ketidakpercayaan dan menyakiti jiwamu dengan ketakutan bahwa Allah tidak akan menerimamu karena Anda penuh dosa dan tidak layak. Engkau dapat berkata, saya tahu saya adalah orang berdosa, dan itulah alasannya saya membutuhkan juru selamat, seorang juru selamat. Saya tidak mempunyai kebaikan atau jasa untuk mana saya boleh menuntut keselamatan. Selain mempersembahkan di hadirat Allah, darah pendamaian anak domba Allah yang tidak bernoda, yang menanggung dosa dunia. Hanya inilah permohonan saya. Jadi kita bersyukur oleh karena kita mempunyai seorang pengganti, ya, seorang yang berdosa yang membutuhkan seorang juru selamat, yaitu Yesus Kristus untuk kita. Kemudian di pelajaran hari Rabu kita melangkah kepada hari Rabu, ya. Siapakah imam besar perjanjian baru? Ya. Nah, Ka'bah dunia di mana Allah memilih untuk diam bersama dengan umatnya itu berpusat pada korban hewan, ya. Tetapi pelayanan itu tidak berakhir dengan kematian makhluk-makhluk ini. Imam membawa darah ke dalam bait suci. Ya, setelah hewan mati disembelih, dia dipersembahkan di mezbah korban bakaran. Ya, itu imam kemudian membawa darah itu ke dalam bait suci atas nama orang berdosa setelah korban itu disembelih. Nah, pelayanan ini katanya hanyalah bayangan dari satu simbol yang sesuatu yang akan dibuat Kristus bagi dunia. Jadi sama seperti simbol-simbol itu, dalam pelayanan bait suci maksudnya, tidak berakhir dengan kematian hewan. Pekerjaan Kristus bagi kita tidak juga berakhir dengan kematiannya di kayu salib. Nah, mari kita renungkan saudara-saudara sekalian. Karena banyak umat Kristen atau orang Kristen, mereka hanya sampai kepada kematian Yesus di kayu salib. Ya, pelajaran kita pada sahabat ini mengatakan bahwa pekerjaan Kristus bagi kita belum berakhir. Ya, belum selesai. Jadi istilahnya kalau dalam suatu misi atau pelayanan atau pertandingan, jangan senang dulu gitu maksudnya. Ya, tetapi banyak orang-orang Kristen yang lain yang mereka tidak mengerti mengenai doktrin bait suci, ya.
bahwa sebenarnya pekerjaan Kristus belum berakhir. Walaupun dia sudah selesai dengan kematiannya di kayu salib, tetapi pekerjaan Kristus belum selesai. Karena sedang berlanjut pada saat ini, sudah memasuki fase ketiga di dalam jalan dan langkah Kristus untuk menyelamatkan kita. Pada saat ini Yesus ada di dalam bilik yang maha suci untuk menghakimi kita, untuk membawa glorification atau pemuliaan kepada kita, yaitu hidup kekal diberikan kepada kita. Jadi kita harus terus berjuang. Maksudnya adalah terus jangan lepaskan iman kita kepada Tuhan. Ya, keselamatan itu hanya di dalam Yesus Kristus. Pelayanannya belum berakhir. Jadi kita harus selalu bergantung kepada Tuhan sampai Tuhan itu datang menjemput kita. Dan harapan kita adalah Yesus datang menjemput kita, kita semua dalam keadaan apa? Dalam keadaan hidup. Tetapi walaupun saudara-saudara kita, sahabat kita mengalami kematian, kita berharap mereka semua mati di dalam iman, dan ketika Yesus datang, maka mereka akan dibangkitkan, dan bersama-sama kita yang hidup, kita akan naik ke dalam kerajaan surga. Di dalam Ibrani 8 ayat 1-6 dikatakan, kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga, ya, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, di dalam kemah sejati. Ya, jadi Tuhan sedang melayani di dalam bait suci di surga. Ya, jadi tidak sedang absen, tidak sedang duduk-duduk ya di sana Tuhan ya. Dia sedang melayani di dalam bait suci di surga, tempat kudus yang didirikan oleh Tuhan, bukan oleh manusia seperti yang digambarkan pada kehidupan bangsa Israel di masa lampau. Sebab setiap imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan korban, dan persembahan karena itu Yesus perlu mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. Sekiranya ia ada di bumi ini, ia tidak sama sekali akan menjadi imam. Karena di sini sudah ada orang-orang yang mempersembahkan persembahan menurut hukum Taurat. Di ayat kelima, pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga. Sama seperti yang diberitahukan kepada Musa. Ya, ketika ia hendak mendirikan kemah, ingatlah katanya ya, demikian firman-Nya kepada Musa, bahwa engkau membuat semua bait suci yang ada di dunia ini ya, menurut contoh. Ya, istilahnya Musa di dalam bahasa komputer disuruh apa? Copy paste. Ya, Musa disuruh copy paste ketika dia diberikan penglihatan oleh Tuhan menurut apa? Gambaran bait suci di mana? Di surga, ya. Copy paste. Jadi sama persis kan kalau copy paste, ya. Di dalam ayat 6, tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung, ya, karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Ya, ini adalah imam besar perjanjian baru, yaitu Yesus Kristus, imam besar kita di dalam bait suci perjanjian baru. Nah, sama seperti ada bait suci keimamatan dan pelayanan di dunia pada perjanjian lama katanya, demikian juga bait suci di keimamatan dan pelayanan di bait suci di surga pada perjanjian baru. Akan tetapi apa saja simbol-simbol, gambaran-gambaran dan bayangan dalam perjanjian yang lama menjadi kenyataan dalam perjanjian baru. Juga gantinya seekor hewan yang tidak bermoral menjadi pengganti kita. Ya. Kita memiliki siapa? Yesus yang tidak berdosa, gantinya darah hewan. Kita memiliki darah Kristus, gantinya bait suci yang dibuat oleh manusia. Kita sekarang sedang memiliki bait suci yang sesungguhnya, yang didirikan oleh Tuhan, dan bukan oleh manusia. Bait sucinya ada di surga. Tidak kelihatan oleh kita. Itu makanya firman Tuhan katakan, kita ini adalah orang-orang yang memperhatikan yang kita harus memperhatikan yang tidak kelihatan, bukan yang kelihatan. Karena yang kelihatan itu bersifat kekal, dan itulah menjadi pengharapan kita. Yaitu bait suci itu tidak kelihatan, tetapi sedang ada di surga, dan pelayanan imam besar sedang berjalan. Dan kita harus menjalankan peran kita sebagai apa? Sebagai manusia untuk menerima Yesus sebagai apa? Sebagai imam besar. Itulah namanya iman, ya. Dan gantinya imam yang memiliki penuh dosa dan kesalahan, kita memiliki Yesus sebagai imam besar kita yang melayani untuk kepentingan kita. Maka Rasul Paulus berkata kepada kita di dalam Ibrani 2 ayat 3, bagaimanakah kita akan luput katanya? Apakah kita mau menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu yang Tuhan sudah berikan kepada kita? Apakah kita mau menyia-nyiakan keselamatan di mana Yesus sudah mati? Sudah sampai langkah yang ketiga, dan Yesus sudah mau finish. Dan ketika dia menyatakan selesai, ya, Yesus sudah menyatakan selesai ketika dia disalib. Di tahun 1844 dia sudah menyatakan selesai dalam pelayanan yang kedua. 1844 adalah awal pergerakan Advent, dan untuk itulah gereja Advent ada. Ya, oleh karena doktrin bait suci lah gereja Advent itu ada. Ya, apakah kita mau menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, kata Rasul Paulus? Sesaat lagi, kita tidak tahu, sebentar lagi, karena kita berada di ujung zaman,
Yesus akan menyatakan selesai. Nah, ketika dinyatakan selesai seperti bagian yang tadi sudah ditampilkan di depan, maka pintu kasihan tertutup. Ketika pintu kasihan yang tertutup, apa yang terjadi bagi kita? Yang jahat bertambah jahat, yang benar akan bertambah semakin benar. Jadi, setelah pintu kasihan tertutup, ini menjadi satu masa kesukaran bagi kita. Nah, sebelum pintu kasihan tertutup itu terjadi bagi kita, maka kita harus memegang teguh dan kuat iman kita kepada siapa? Kepada Yesus. Rasul Paulus katakan sekali lagi, jangan sia-siakan keselamatan yang sebesar itu. Ya, nah ada kabar baik bagi kita. Apa kabar baiknya? Yesus tidak saja membayar hukuman untuk dosa-dosa kita. Tidak hanya memikulnya sendiri di kayu salib, tetapi sekarang dia berdiri di hadapan Allah, ya, sebagai pengantara antara surga dan dunia, mengantarai manusia dengan Allah. Nah, ini membuat pengertian kita sempurna. Yesus baik sebagai Allah dan sebagai manusia tanpa dosa adalah satu-satunya yang dapat menjembatani. Ya, tadi di dalam ayat yang pendahuluan saya telah berikan bahwa hubungan kita terpisah oleh karena dosa. Lalu ada satu jembatan yang diberikan kepada kita. Jembatan itu adalah pelayanan Yesus sebagai imam di dalam bait suci, menjembatani jarak antara manusia dan Allah yang disebabkan oleh dosa. Sekarang ada seorang manusia yang dapat merasakan semua pencobaan kita, kesakitan kita, ya, sedang mewakili kita di hadapan Bapa. Kalau dia sudah rasakan apa yang kita rasakan, maka tidak bisa lagi kita manusia mempunyai alasan di hadapan Tuhan ketika penghakiman itu datang. Maaf Tuhan, aku tidak sanggup menahan penderitaan ini dan pencobaan ini. Kita tidak bisa lagi mempunyai alasan itu. Kita tidak bisa lagi berdalih. Kenapa? Karena sudah ada seorang manusia yang adalah juga ilahi, di mana Allah menjelma sebagai manusia yang telah merasakan pencobaan itu dan dia menang. Ya, jadi kita tidak ada lagi excuse buat apa segala dosa dan kesalahan kita. Oleh sebab itu panggilannya bagi kita adalah apa? Mari kita kejar dan mari kita asah seluruh kehidupan kita untuk memiliki karakter seperti siapa? Seperti Yesus. Ya, jadi kita memiliki seorang yang tampil di hadirat Allah untuk kita. Kita memiliki perwakilan yang berdiri di hadapan Bapa untuk kita. Ini adalah kabar baik bagi kita. Yesus sedang melakukan pelayanan surgawi bagi kita. Manusia yang sudah jatuh, kita akan tidak sanggup untuk melihat kemuliaan Tuhan nanti, tetapi Tuhan telah memiliki jalannya bagi kita, yaitu dengan memiliki apa? Dengan memiliki apa? Karakternya. Ya, betapa Kristus mengasihi, mengampuni dan menerima kita ketika kita berada di atas dunia ini. Pribadi yang sama sedang mengantari kita di surga. Nah, kemudian kabar besar yang mau ditekankan lagi kepada kita adalah sekarang oleh karena Yesus orang berdosa yang bertobat. Ya, ini ada syaratnya, saudara-saudara sekalian. Kabar baik ini bersyarat. Ya, kita berdosa, tetapi kita memiliki syarat harus bertobat. Ya, syarat dan ketentuan berlaku. Kita harus bertobat dan memiliki seorang mewakili dalam surga di hadapan Bapa. Seseorang yang memberikan bagi kita, ya, yang kita dapat peroleh melalui diri kita sendiri, yang dapat berdiri di hadapan Allah, yaitu Kristus dengan kebenaran yang sempurna, memikul dalam kehidupannya melalui penderitaan. Berdiri di hadapan Allah, memohon bagi kita pengampunan dari dosa dan kuasa atas dosa. Karena tanpa hal-hal ini kita tidak akan memiliki pengharapan. Tidak sekarang ini dan tentu juga dalam penghakiman. Jadi inilah kabar baik yang Tuhan mau berikan kepada kita. Ya, kemudian sebagai kesimpulan dan pendalaman dan panggilan buat kita. Ya, malaikat tertinggi di surga tidak memiliki kuasa untuk membayar tebusan satu jiwa yang hilang. Ya, kalau saja malaikat bisa, tentu Allah sendiri tidak perlu turun tangan ke dalam dunia ini, ya. Maka malaikat dikatakan tidak memiliki kuasa untuk membayar tebusan itu. Kerubim dan serafim hanya memiliki kemuliaan yang dikaruniakan kepada mereka oleh pencipta sebagai ciptaan, dan perdamaian manusia kepada Allah hanya dapat diselesaikan katanya melalui pengantaran Dia yang sama dengan Allah. Memiliki atribut yang menyatakan dirinya sendiri layak dan bermartabat untuk berhadapan dengan Allah yang tidak terbatas demi manusia dan juga mewakili Allah kepada dunia yang telah jatuh. Pengganti manusia harus memiliki sifat manusia, memiliki hubungan dengan keluarga manusia yang diwakilinya, dan sebagai utusan Allah dia harus mengambil bagian dalam sifat Allah, memiliki hubungan dengan Dia yang tak terbatas agar dapat menunjukkan Allah kepada dunia dan menjadi pengantara Allah dan manusia. Ya. Kemudian kutipan yang terakhir, Yesus melanjutkan. Sebagaimana kamu mengaku aku di hadapan manusia, demikian juga aku akan mengaku kamu di hadapan Allah dan malaikat-malaikat yang suci.
Kamulah yang menjadi saksi-saksiku di atas dunia. Nah, Tuhan katakan kita adalah saksinya. Oleh sebab itu, bagaimana pelayanan Kristus di bait suci ini yang harus kita kabarkan sebagai bagian dari pekabaran 3 malaikat di atas dunia ini. Untuk menjadi saluran, melalui apa anugerahku dapat mengalir untuk menyembuhkan dunia ini. Jadi kita dipanggil menjadi saksi untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain yang tidak mengenal apa? Yang tidak mengenal pelayanan Kristus di dalam bait suci ini. Ya, kita harus menjadi orang yang mengalirkan untuk menyembuhkan dunia. Oleh karena itu, aku pun menjadi wakilmu di surga. Jadi ada syarat bagi kita supaya kita bisa diwakili oleh Tuhan di surga. Apa syaratnya? Bahwa kita harus menjadi saksi atas dunia ini. Bahwa kita harus menjadi saluran berkat atas anugerah Tuhan di atas dunia ini. Bahwa kita juga adalah saluran berkat untuk menyembuhkan dunia ini. Maka Tuhan atau Yesus sebagai imam besar kita bisa mewakili kita. Kalau tidak bisa. Ya. Nah, Bapa tidak memandang tabiatmu yang bercela itu. Tetapi ia melihat engkau seolah-olah disalut di dalam kesempurnaanku, katanya. Itu perkataan Kristus kepada kita. Ya. Kemudian Kristus juga berkata kepada kita dalam lanjutan kutipan ini, akulah pengantara melalui siapa berkat-berkat surga datang kepadamu. Dan setiap orang yang mengaku aku dengan jalan turut ambil bagian menyaksikan pengorbananku bagi orang yang telah hilang itu, akan diakui. Jadi kita akan diakui ketika kita bekerja untuk Tuhan. Ketika talenta yang dipercayakan kepada kita, kita persembahkan kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Maka kita akan diakui sebagai seorang yang turut ambil bagian di dalam kemuliaan dan kesukaan orang tebusan. Saudara-saudara, kita tidak akan rindu mengkabarkan kepada orang lain bahwa kita telah ditebus. Karena kita memang belum ditebus. Karena kita belum menyalibkan diri kita. Saudara-saudara, kalau kita lihat langkah-langkah di dalam perjalanan Yesus di bait suci, ya, di dalam bagan tadi, adalah Yesus itu harus mati dahulu. Nah, bagi kita apa actionnya? Karena setiap action yang Tuhan lakukan, itu ada action juga bagi kita. Ketika Yesus menyalibkan dirinya di dalam kehidupannya pada waktu itu disalibkan, maka actionnya bagi kita adalah apa? Untuk apa? Untuk memparalelkan aksi Yesus yang menyalibkan diri kita, ya. Bahwa kita sudah ditebus, kita harus menyalibkan diri kita, dan ketika kita menjadi orang tebusan, maka kita baru bisa mengabarkan kepada orang lain supaya orang lain bisa juga ditebus oleh Kristus. Ada satu kutipan yang pernah saya baca. Kita tidak bisa menyelamatkan orang kalau kita tidak berdiri di atas keselamatan itu sendiri, di atas batu karang itu. Ya, nah itulah makanya kita dipanggil untuk menjadi orang-orang tebusan dan kita boleh mengkabarkan pekabaran ini kepada orang lain. Ya, saya bawakan dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita, imam besar kita di dalam bait suci surgawi. Amin. Baik, untuk selanjutnya masih ada waktu sekitar 10 menit plus, ya. Mungkin ada yang mau bertanya atau mau menambahkan. Boleh, ada yang mau bertanya atau menambahkan? Dipersilahkan. Apakah ada yang mau bertanya? Wah, sepertinya jelas sekali berarti pelajarannya. Dan sudah paham ini mengenai bait suci semuanya. Baik, apakah ada? Saya masih ada waktu ini, sekitar 10 menit. Mungkin dari pendeta Catur mungkin mau menambahkan pelajaran pada apakah kondusif di sana? Oh, baik, ada resen Nova Hendrik, silakan. Ya, dipersilakan Nova atau siapa yang tidak boleh dibuka kameranya juga. Sudah di-unmute, Nova? Sudah. Tapi kecil sekali, Nova. Halo. Halo. Ya. Saya ingin bertanya, kalau Tuhan sebagai pengantara kita dalam masa penghakiman kita,
Maaf, tidak terlalu jelas suaranya. Apakah jam? Ya, dicoba lagi. Halo, kedengeran? Ini jelas, udah jelas. Oke. Kalau pertanyaan saya, kalau Tuhan sebagai pengantara kita dengan Allah Bapa, apakah dalam masa penghakiman nanti Tuhan Yesus juga pengantara kita dengan Bapa? Itu aja. Terima kasih. Kalau boleh diulangin tadi, Bu? Ya, halo. Ya. Ya, kalau Tuhan pengantara kita dengan Bapa, Ya. apakah nanti dalam masa penghakiman Tuhan tetap menjadi pengantara kita dengan Bapa Allah Bapa kita apa tidak? Itu aja. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Ya, apakah ketika Tuhan menjadi pengantara kita di dalam bait suci, pada waktu nanti penghakiman, apakah dia juga yang mengantarai kita? Seperti itu. Baik, tadi ada kutipan yang sebenarnya juga sudah menjawab pertanyaan Ibu tadi ya. Sebentar. Nah, kalau di dalam mungkin nanti ada yang bisa bantu ya. Kalau di dalam bagian tadi pendalaman ada satu kutipan di situ dikatakan ya, oleh karena itu aku pun menjadi wakilmu di surga. Ya. Jadi dalam kutipan kita di hari Jumat ada kalimat aku pun menjadi wakilmu di surga. Jadi ketika kita nanti dihakimi itu juga bahwa Tuhan menjadi wakil kita, menjadi pembela karena Tuhan adalah juga pembela kita pada saat yang bersamaan ketika kita mengalami atau ketika kita akan dihakimi di dalam kehidupan kita. Jadi jawabannya adalah iya sebenarnya, bahwa Yesus juga adalah menjadi mewakili kita di dalam penghakiman nanti, ya. Karena segala dosa dan kesalahan kita itu nanti akan ada yang menjadi pembela dan akan ada juga menjadi pengantara sampai kita akan menerima upah ya tadi ya, yaitu tadi upah tadi adalah apa? Hidup kekal tadi. Ya, aku adalah pengantara melalui siapa berkat-berkat surga datang kepadamu dan setiap orang yang mengaku aku dengan jalan turut ambil bagian menyaksikan pengorbananku bagi orang yang telah hilang akan diakui sebagai seorang yang turut ambil bagian di dalam kemuliaan dan di dalam kesukaan orang tebusan. Jadi Yesus akan mewakili kita di dalam penghakiman nanti. Ya mungkin ada yang boleh menyempurnakan atau menambahkan jawaban yang saya sudah bagikan. Baik, ada Pak Habib Marbun, maksudnya mau membantu jawab atau mau bertanya nih Pak Habib Marbun? Kedengaran suara saya, Pak? Iya, silakan Pak. Paling jangan panjang ya Pak ya, singkat aja. Pertanyaan ini dengan Ibu tadi, tetapi mungkin siapa nanti menanggapi. Karena di dalam pelajaran kita mulai dari dulu dalam Wahyu 8 ayat 14, mulai 18 sampai 4 ada penghakiman bagi orang mati di bilik yang maha suci. Kan kira begitu, Pak? Ya. Pertanyaan saya, kalau penghakiman kepada orang hidup, bukankah setelah selesai penghakiman kepada orang mati baru kepada yang hidup? Kalau kepada yang hidup, apakah Yesus Kristus tetap di bilik yang maha suci? Untuk kepada yang hidup, ini menjadi pertanyaan, Pak. Jadi maaf Pak kalau saya nggak bisa menambahkan yang untuk Ibu, coba Pak. Ya, baik. Baik, terima kasih Pak Habib Marbun. Baik, ada pertanyaan dari Pak Habib Marbun. Ketika pelayanan Yesus ada di bilik yang maha suci, orang mati juga dihakimi, apakah penghakiman yang sama juga berlangsung kepada orang yang hidup? Yang saat ini sedang kita hidup pada saat ini. Kurang lebih seperti itu pertanyaannya. Baik, ada yang bisa membantu pertanyaan dari Pak Habib Marbun dan menambahkan dari pertanyaan Ibu tadi?
Mungkin ada yang bisa kasih bantuan. Mungkin ada yang bisa membantu menjawab. Bagi Pendeta Catur, apakah bisa? Ya, pendeta saat ini ada di Gereja Merbabu. Ya, baik, silakan pendeta. Baik, saudara-saudara. Baik, saudara-saudara, terima kasih untuk pertanyaannya tadi. Apakah memang penghakiman itu sedang berjalan pada saat ini? Iya, tentu saja. Walaupun kalau penghakiman itu terjadi, saudara-saudara, itu untuk orang-orang yang pada saat bisa kedengaran. Terdengar jelas, pendeta. Baik. Dengar, pendeta. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi memang penghakiman itu saat ini memang, kalau yang pertama tadi yang menanggapi dari yang bertanya pertama tadi, saya nggak lihat siapa yang bertanya. Memang Tuhan Yesus menjadi mediator antara manusia berdosa dan Tuhan Allah Bapa ya. Jadi dialah yang melalui dialah kita boleh mendapatkan pengampunan. Lalu kemudian apakah memang ada penghakiman yang terjadi saat ini seperti pelajaran yang tadi yang disampaikan Bapak Adi? Ya memang terjadi, itulah Tuhan berada di bilik yang paling suci untuk mengadakan apa? Penghakiman di sana. Dan itulah yang sedang terjadi pada saat ini. Kalau memang orang yang sudah mati, apakah memang mereka sudah dihakimi? Ya mungkin sudah. Kalaupun dihakimi, mereka tinggal tunggu apa untuk ditentukan apa sih sebenarnya yang hukuman apa yang akan diberikan kepada dia. Jadi sebenarnya sudah jelas sekali pelajaran tentang penghakiman ini ya, penghakiman sedang terjadi pada saat pemeriksaan yang sedang terjadi pada saat. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih pendeta. Jadi untuk Pak Habib Marbun, tadi sebenarnya di depan udah ada slide ya. Slide tadi yang saya kasih ada gambaran tadi bagan tadi. Apakah penghakiman kepada orang hidup juga berlangsung? Iya, jawabannya. Itulah makanya ada pintu kasihan tertutup. Ya. Pada saat pintu kasihan tertutup, maka umat Tuhan sudah dimeteraikan. Siapa yang menjadi umat Tuhan dan siapa yang bukan, itu terjadi pada saat pintu kasihan ditutup. Itulah pada saat kita sekarang ini yang terjadi pada saat kita yang sedang hidup. Tetapi bagi orang mati, ya memang sedang diperiksa berkasnya. Ya, sedang diperiksa dan ditentukan siapa dari berkas-berkas ini yang dinyatakan mendapatkan hidup kekal itu siapa. Nah, itu pasti sudah ada nanti pada waktu Tuhan katakan sudah selesai di dalam pelanannya yang terakhir di dalam bilik yang maha suci, maka penghakiman orang hidup berlangsung sampai Tuhan katakan selesai pelayanannya di fase yang ketiga, yaitu ketika nanti Mikael bangkit, ya. Dan itulah masa kesukaran bagi kita nanti. Jadi itulah yang mau kita perjuangkan hidup pada saat ini ya. Jadi sampai pintu kasihan itu ditutup, kita harus berjuang, kita harus berdoa, kita harus dekat kepada Tuhan, kita harus selalu berdoa kepada Dia, dan kita harus ikuti segala jalannya. Apapun yang sampai dunia ini mengatakan sampai kita seperti berjalan sendiri di dalam kehidupan kita, maka kita akan mencapai satu titik di mana nanti pintu kasihan tertutup, dan pada saat itu ketika dibilang selesai dan pintu kasihan tertutup, maka nasib kita sudah dimeteraikan, dan disitulah pemeteraian itu terjadi. Yang jahat bertambah jahat dan yang benar semakin bertambah benar. Itulah yang mungkin bisa membantu pertanyaan tadi dari Bapak Habib Marbun ya. Dan kita memang sedang dihakimi sekarang, dan sampai kita dimeteraikan kita adalah orang-orang yang apa? Sedang mengikuti jejak langkah anak domba itu kemanapun dia pergi. Itu yang mau kita apa? Sedang ikuti sekarang sepanjang hidup kita. Jadi saya kira waktunya sudah cukup, ya sudah selesai, dan saya bersyukur saya bisa membagikan pekabaran firman Tuhan pada sahabat ini mengenai bait suci perjanjian baru, dan biarlah kiranya pelajaran bait suci perjanjian baru ini semakin menghargai bagaimana pelayanan Yesus di dalam 3 fase tadi. Ya, bagaimana Yesus sudah memulai dengan dia dibaptis, kemudian dia disalibkan, sampai sekarang dia sedang melayani sebagai imam
ya di dalam bait suci perjanjian baru menghakimi kita, dan dia sedang memberikan kepada kita satu pemuliaan kepada kita, yaitu hidup kekal. Kiranya firman ini boleh menjadi berkat bagi kita. Saya kembalikan kepada MC, kepada Elroy. Terima kasih, Tuhan memberkati.